Selamat berjumpa. Materi pelajaran hari ini adalah jenis-jenis data dan sumber data dengan kode mata pelajaran ADK802 atau analisis data kelas 8 pertemuan kedua. Pendahuluan. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang jenis-jenis data dan sumber data yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam dunia pendidikan. Memahami data membantu kita menyusun informasi dengan lebih baik dan mengambil keputusan yang tepat. Selain itu, mengenali berbagai sumber data memberikan wawasan tentang bagaimana memperoleh informasi yang akurat dan relevan. Mari kita mulai dengan memahami dasar-dasar data dan sumbernya untuk mendukung proses belajar kita. A. Jenis-jenis data. 1. Berdasarkan sifatnya, data kualitatif dan data kuantitatif. 2. Berdasarkan sumbernya, data primer dan data sekunder. 3. Berdasarkan bentuknya, data tersusun dan data tidak tersusun. 4. Berdasarkan media penyimpanannya, data digital dan data fisik. Penjelasan data berdasarkan sifatnya. 1. Data kualitatif. Data kualitatif bersifat deskriptif, biasanya dalam bentuk teks atau narasi. Contoh, pendapat siswa tentang metode pembelajaran, deskripsi sejarah suatu peristiwa. 2. Data kuantitatif. Data yang berupa angka atau dapat dihitung. Contoh, nilai ujian siswa, persentase kehadiran, atau hasil survei. Penjelasan data berdasarkan sumbernya. 1. Data primer. Data yang diperoleh langsung dari sumber utama atau asli. Contoh, hasil wawancara siswa atau pengamatan langsung di laboratorium. 2. Data sekunder. Data yang diperoleh dari sumber yang telah diproses atau dikumpulkan sebelumnya. Contoh, buku teks, jurnal ilmiah, atau laporan statistik. Penjelasan data berdasarkan bentuknya. 1. Data tersusun adalah data yang terorganisasi dengan format tertentu, seperti tabel atau grafik. Contoh, daftar nilai siswa dalam spreadsheet. 2. Data tidak tersusun adalah data yang tidak memiliki format tertentu. Contoh, video pembelajaran, rekaman suara, atau esai siswa. Penjelasan data berdasarkan media penyimpanannya. 1. Data digital adalah data yang tersimpan dalam format digital seperti file komputer atau aplikasi online. Contoh, e-book, modul digital, atau presentasi PowerPoint. 2. Data fisik adalah data yang tersimpan dalam bentuk fisik. Contoh, buku cetak, lembar kerja, atau poster pembelajaran. B. Pengertian sumber data. Sumber data adalah tempat atau asal dari mana kita mendapatkan informasi atau data. Data ini digunakan untuk menjawab pertanyaan atau memecahkan masalah. Contoh sederhana. Jika kita ingin tahu makanan favorit teman-teman di kelas, kita bisa bertanya langsung kepada mereka. Teman-teman yang memberikan jawaban adalah contoh sumber data. Kategori sumber data. 1. Sumber internal. Sumber internal adalah data yang berasal dari dalam lingkungan pembelajaran itu sendiri, seperti modul pelajaran, buku teks, lembar kerja siswa, LKS, dan bahan ajar lainnya yang disediakan oleh guru. Hasil evaluasi, nilai ujian, tugas, atau portofolio siswa. Observasi kelas, catatan guru tentang aktivitas dan partisipasi siswa selama pembelajaran. Kategori sumber data. 2. Sumber eksternal. Sumber eksternal adalah data yang berasal dari luar lingkungan pembelajaran, termasuk buku referensi, seperti buku-buku ilmiah, ensiklopedia, atau literatur yang relevan. Internet, artikel, video pembelajaran, dan sumber daya digital lainnya seperti Wikipedia, Google Scholar, atau platform edukasi. Media massa, seperti
surat kabar, majalah, atau berita online yang menyediakan informasi terkini. Lembaga resmi, seperti data dari lembaga pemerintah, seperti Badan Pusat Statistik, BPS, atau Kementerian Pendidikan. Kategori sumber data. 3. Sumber empiris. Sumber empiris adalah data yang diperoleh melalui pengalaman langsung atau pengamatan, seperti hasil eksperimen, data yang diperoleh dari kegiatan laboratorium atau praktik lapangan. Wawancara, informasi dari narasumber atau ahli yang relevan dengan materi pembelajaran. Observasi lapangan, pengamatan langsung terhadap fenomena atau objek tertentu. Kategori sumber data. 4. Sumber multimedia. Multimedia menyediakan cara interaktif untuk belajar, seperti video dan animasi di dalamnya, dokumenter, simulasi, atau video interaktif. Aplikasi edukasi, di dalamnya, game dan platform pembelajaran digital. Kesimpulannya, memahami jenis-jenis data dan sumber data adalah langkah mendasar dalam mendukung pembelajaran yang efektif. Data tidak hanya menjadi alat untuk menyampaikan informasi tetapi juga melatih siswa dalam berpikir kritis dan analitis. Dengan memanfaatkan berbagai sumber data, baik internal maupun eksternal, siswa dapat memperoleh wawasan yang lebih mendalam dan aplikatif.